Ya, jadi kalau bentuk seri itu bangunan bertingkat ya, lebih dari dua. Ya, nah, itu penting ya. Kita akan hitung berapa dia punya kekakuannya. Dan perlu dilihat kekakuan ini kalau dia itu tidak dipengaruhi oleh balok, ya kita akan hitung semua. Tapi kalau dipengaruhi oleh balok, berarti kita harus cari ya, kita harus cari dulu dia punya kekakuannya ya, nggak bisa langsung ya. Artinya dipengaruhi oleh balok. Nah, karena eh, nggak mungkin kalau kita buat dalam struktur bangunan kita itu, kalau bangunan bertingkat ya, itu kekakuan, jadi balok itu lebih kaku daripada kolom ya. Yang mana-mana kolom lebih kaku daripada balok kan gitu ya. Atau kalau kita mengenal namanya strong column, weak beam kan gitu. Itu adalah standar kita mendesain sebuah struktur bangunan. Ya, jangan sekali-sekali ada balok itu lebih kaku daripada kolom. Kan gitu. Ya. Tapi itu kalau untuk bangunan bertingkat yang gitu ya. Tapi kalau untuk misalkan ada sesuatu yang ini ya mungkin bisa kita mengabaikan dia punya baloknya ya. Bagaimana kalau dia itu dipengaruhi oleh balok? Nah, ini kita akan lihat ya. Ini kalau dia ini adalah jepit, mungkin Bapak sudah pernah menjelaskan ya. Nah, di sini ada MBA ya. Akibat momen di BA ini, momen di AB-nya. Artinya kalau dia baloknya dipengaruhi berarti di sini MBA-nya enggak nol ya. Ya, tapi kalau dia itu tidak dipengaruhi oleh balok ya berarti MBA-nya nol. Itu saja ya. Jadi yang dipengaruhi cuma satu doang dari KAB-nya ya. Nah, ini kita akan lihat ya satu-satu ya. Ini kan kalau dia itu 12 EI per H pangkat 3 ya, Y ya. Ini untuk kekakuannya, untuk dia punya jepit ya. Ini kolom tunggal. Ya, dia sama dengan ini 12 EI per H pangkat 3. Ini kalau kolom ini apa? Dia punya baloknya ini dibuat kaku tadi ya, dibuat kaku. MAB-nya ada, MAB-nya ada ya. Nah, ini berarti dipengaruhi. Dia balok mempengaruhi pada kolom ya. Karena di mana-mana pasti kita akan buat apa balok itu pasti mempengaruhi ya pada kolom ya. Nah, ini 12 EI per H pangkat 3 ya. Terus kalau untuk sendi ya, ini sendi ya, ini juga MBA, maka kita akan punya nilainya untuk nilai sendinya K sama dengan 3 per EI per H pangkat 3 ya. 3 per sendi. Ini kalau yang sendi ya, untuk nilai kekakuannya. Ini kalau ini sudah ada tugas nggak dari ini, Owen, bawa berikan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada tugas ya kemarin ya? Iya. Oke ya, ini contoh soal ya. Jadi ada konstruksi bangunan ada 220.000 ya, ini E-nya. Terus di sini ada nilai dia punya dimensi 30 kali 50 untuk dimensi kolomnya ya, untuk yang di bawah ini juga sama. Terus yang di atas 30 40 30 30. Nah, artinya di sini kita cari kekakuan lateralnya. Ya, artinya kalau kita cari lateralnya berarti kan kita cari nilai I-nya berapa, inersianya, dan dia punya E-nya berapa. E-nya di sini udah tahu, ya. Dia punya modulus sesitas tebatan tulangnya 220. Kenapa? Karena nanti kita akan nyari kekakuannya berapa. Nah, di sini dia tidak dipengaruhi oleh balok. Baloknya tidak dipengaruhi. Artinya kita harus mencari kekakuannya saja. Ini untuk yang ini kita paralel, ini untuk kita anggap K1, ini K2, ya, ini K3-nya. Ya, K3. Artinya kalian cari IAB-nya berapa, I apa? IED-nya berapa dan IGF-nya berapa? IGF-nya berapa? Ini kita jumlahkan nantinya. Ya, kita dapatkan ya, terus kita cari nilai K-nya. K-nya kalau jepit berapa tadi? 12 EI ya.
EI dibagi dengan A pangkat 3. A-nya berapa? Di sini 3,5. Ya. E-nya adalah 220.000 ya, dikali dengan I-nya berapa? I-nya kita cari dia punya ini ya. Kalau dia punya bentuknya apa? Balok ya. Tuh, balok ini kan sama dengan EI-nya berapa? Ini skor 12 BH pangkat 3 ya kan? Ini BA pangkat 3. Nah, sedangkan kalau untuk bentuknya di sini diameter ini seperenam yang ini ya untuk BED-nya atau BDE ini sama dengan seperenam pi dikali apa diameter ya, D pangkat 4 ya, D pangkat 4 ya, D pangkat 4 ya. Ini karena dia bentuk lingkaran ya, diameter pangkat 4 kayak gitu ya. Ya, ini untuk nilainya nantinya. I-nya berapa? Cari juga I dengan IGI-nya. Nanti ICB dan IHG-nya juga dicari. Terus nilai I-nya. E-nya sudah dapat, K-nya kita dapat. Kita dapat nilai K, AB, KDE, KGH-nya. KFG-nya berapa. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan nilai K-nya. K-nya K1, artinya K di lantai 1. Ini ya, ini ada K2 ya di lantai 2. Ini ada K1 di lantai 1 ya. Nah, ini kita pakai super KE sama dengan super K1 ditambah super K2. Ini super K2. Nah, ini kita dapatkan nilai kekakuannya ya, kekakuannya. Nah, ini baru dapat kita nilai kekakuannya berapa, KE-nya berapa. Ya, tinggal dibalik. Ya, itu untuk adik-adik ya. Lihat ya. Jadi kalau kita lihat ya dari hitungannya ini ya perlu diingat. Nah, bagaimana untuk BC-nya? Karena di sini BC-nya kan nggak ada ininya Pak. Ini kalau ini kan enak, ini ada sendi, ini ada jepit ya. Ini adalah sendi, ini jepit. Nah, bagaimana untuk CB dan HG? Otomatis di sini kan dia akan mengalami jepit ya. Jadi dipakai yang jepit. Ini pakai juga jepit ya. Jangan kalian buat yang sendi karena dia akan terikat ya. Pasti kalau nanti berikutnya, ketiganya, keempat dia pasti jepit, dia tidak akan sendi ya. Sendi itu hanya ada di dalam panah kayak gitu, pakai sendi atau pakai jepit. Tapi kalau untuk lantai 2, 3, 4 semua kolom itu pasti jepit. Paham ya deh ya. Nah nih hati ya, jadi itu adalah konsep kita di dalam melihat bangunan gedung. Nah terus di sini kita akan hitung ya, KAB-nya kita dapatkan, terus kita kali tambahkan untuk lantai 1. Dapat 35.655. Terus lantai 2 sama. Kita dapatkan juga nilainya ya. 12 kali E kali IBC ya gitu. Kenapa? Karena kolom tidak dibuat kaku kan gitu ya. Tidak mempengaruhi balok, tidak mempengaruhi kolom ya. Jadi dia dibuat 12 ya. Nah ini EI per IGH per H pangkat 3. Nah ini dapatlah 15.000 ditambah ini 6,6, 66.000 ya, 6.600 ya. Terus ekuivalen lantai 2 ini adalah 22.244. Nah, untuk total kekakuannya, nah ini kita jumlahkan. Ini sama dengan 0,000730. Kalau kita mau kita bagi langsung ya, kita bagi langsung. Totalnya sama dengan 13.697.
ya. Ini K totalnya. Ya, kalau ada lihat K totalnya di sini 13.697. Sedangkan untuk kekakuannya, ya, untuk kekakuan lantai satu, ya, ini kalau lantai satu ya, 35.655. Otomatis kan apa? Besar dia kalau untuk satu lantai dibanding dia kalau dia jadi dua lantai kekakuannya. Kayak gitu ya. Kalau kekakuannya cuma satu lantai, cuma 35.000 kekakuannya kan gitu. Sedangkan kalau kekakuannya dia dua lantai, menjadi berapa? 13.697. Karena dia jadi seri tadi yang Bapak sampaikan. Artinya, kekakuan semakin tinggi kita bangunan kita, kekakuan kita semakin kecil. Itu deh, ya. Makanya kan kalian buat tuh kalau dia lomba kemarin, kalau ikut lomba apa, KBGI, itu kan dia pasti bangunannya, ya, dibuat bagaimana kekakuannya kan gitu ya, lebih kaku. Tapi kan otomatis tidak menjadi pemenang kalau dia beratnya berat kan gitu. Karena bangunan ada berat sendiri. Semakin berat bangunan kalian, ya bangunan kita juga menjadi masalah. Ya, kenapa? Wah, kita mau aman Pak, kita buat aja kolomnya besar-besar. Aman, apakah aman? Ya, mungkin dianalisa secara ini ya mungkin aman. Tapi di dalam pelaksanaan pekerjaan dan bagaimana nanti dia memikul berat sendirinya, itu menjadi nggak aman. Paham nggak? Paham ya Mas Bapak ya? Jadi tidak menjadi menjadi apa? Menjadi pertimbangan dengan besar kolom itu, bangunan kita menjadi aman. Ya karena apa tadi? Karena ada tadi ya, kita harus hitung juga bagaimana ya di dalam SNI ya untuk kita mendesain ya, ukuran balok dengan kolom. Karena balok dan kolom harus disesuaikan gitu ya. Kalau kolomnya gede, pasti baloknya akan gede juga. Ya. Dan akhirnya apa? Dia punya beban berat sendiri yang gede, ya, biayanya mahal, ya pasti mahal, ya, karena hitungannya kan sangat mahal ya beton kan, per meter kubiknya berapa gitu kan, ya. Jadi semua akan ikut mahal dan konstruksinya juga belum tentu aman karena ada beban berat sendirinya makin besar. Maka untuk mendesain bangunan itu ya kita harus benar-benar secara bijak ya, bangunan itu kita harus tahu filosofi dari bangunan, bagaimana kita menghitung bangunan itu ya. Terus juga memang aman. Kenapa? Nggak ada buckling Pak, nantinya kejadian buckling karena dia gemuk, yang nggak langsing. Karena kalau langsing itu banyak jadi buckling kan gitu. Ya, tapi kita harus perhatikan juga tadi ya biayanya. Yang kedua berat sendirinya, ya itu semua akan menjadi beban ya untuk struktur memikulnya. Nah, terus kalau bagaimana kalau dia kekakuan lateral ini ya, dalam pada portal ini dipengaruhi oleh balok. Nah, kalau ada dek lihat ya, kalau dipengaruhi oleh balok ini ya, maka akan berbeda lagi ceritanya. Artinya di sini ada momen BA yang di atasnya, BC ini kan balok ya. Ini dia mempengaruhi kolom. Artinya dia mempengaruhi nih. Berarti MBA-nya nggak nol ya. Kalau MBA-nya nggak nol kan otomatis di sini ada MBA dan MCB-nya nih harus kita cari dulu. Nah, biasanya kita gunakan apa? Kita gunakan yang namanya apa? Metode cross ya untuk mencari MBC dan MCD. MCD ya. Ini MBA dan MCB ya. MBC, MBA, dan MCD-nya kita cari. MCD nih ya, ini MCD. MCD-nya kita cari. Nah, bagaimana kita cari ya? Kita harus lihat distribusi, apa kalau kita guna metode cross, kita harus lihat juga ada apa momen akhirnya. Ya, di sini nanti kita akan dapat di sini MAB, MBA-nya ini pakai ada momen primer,
ya. Di sini MCD-nya juga momen primer, ya. MBA, MAB, MAB-nya, ya. Berapa momen primernya, terus MCD, MDC, ya. MDC-nya ini momen primernya, ya. Kalau ini dia ada buat satu satuan aja, ya. Dia buat ini adalah momen primernya. Terus di sini MAB ini ini untuk nilai kekakuannya, ya, atau H1 H2-nya, ini kekakuan, ya. Kekakuan 1, kekakuan 2, MAB ditambah MBA dibagi H. Terus yang kekakuan 2-nya juga sama, MCD plus MDC dibagi 2. Ya, dibagi H, ya, dibagi H, bukan bagi 2. Dibagi H. Nah, ini adalah ketinggian dari dia punya kolom. Ya, di sini nanti kita akan dapatkan, ya, kekakuannya. Terus kita jumlahkan, ya, H1 plus H2 karena dia ini bentuknya satu lantai, ya, gitu, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, contoh soal, ya, untuk kekakuan yang ini dipengaruhi oleh balok, ya. Ini balok diperhitungkan. Di sini kita lihat, ya, untuk di sini momen kita cari hitung MBA, nanti MCD-nya berapa, MDC-nya berapa, AB-nya berapa. Nah, di sini kita hitung dulu faktor distribusi, ya. Kalau kita hitung I-nya jelas, ya, IAB sama IBC-nya, karena IBC ini kan untuk balok ada, untuk kolom, ya, nilainya sama, ya. Terus kita cari di titik faktor distribusi, ya, di BA dan di BC, dan juga di di BA dan di BC, ya. Di BA dan di BC, dan di CD dan di CB-nya berapa. Untuk BABC-nya ini kita dapatkan 1,5 di 3,085. Nah, ini kita dapatkan distribusinya, ya. Jadi 1,5 dibagi dengan ini 1,5 ditambah 3.085, ya. Jadi dapatlah 0,327. Terus untuk faktor distribusi untuk BC-nya, ya, 0,673, ya. Ini kalau kita jumlahkan 1. Jadi kita ada titik B dan di titik C. Titik C juga sama kita dapatkan. Sedangkan di titik C, nah kita lihat di sini kan dia ini adalah jepit, ya. Ini adalah jepit, ya. Kalau di titik di titik B ini untuk BA-nya ini kan sendi, ya. Ini sendi. Kalau untuk BC-nya untuk balok ini jepit, ya. Karena balok dengan kolomnya itu pasti jepit, kan, gitu, ya. Nah, sedangkan ini adalah sendi, artinya di sini 3, di sini 4, ya. Ingat, ya. Nah, terus kita dapatkan di titik CB-nya 0,67, untuk di CD ini CB, ya. Ini C ke B, terus CD-nya ini 0,393. Kita jumlahkan 1. Nah, terus nanti kita buat untuk momen primernya. Di sini momen primernya MBA, ada MBA-nya, MBA, MAB sama, ya. Ini kita lihat di sini MBA-nya sama dengan 3 dikali EI dibagi H pangkat 2 untuk MBA-nya. Karena ini MBA ini, ya. Terus MBC. MBC-nya kan nggak ada ini, ya, nggak ada beban, ya. Nggak ada beban. Berarti kalau MBC-nya ada beban, berarti kita cari momen primernya, ya. Karena ini kan balok, ya. Ini kan balok, ya. Jadi kalau dia misalkan, ya, ini kan karena ini nggak ada beban, karena dia nggak ada beban, jadi ini kan seperti ini ya kondisinya, ya. Nah, ini berarti apa? Ini kita 0, ya. Tapi kalau di sini ada beban terpusat, ini lain lagi.
Berarti momen di titik BC ada, ya. Untuk momen di titik C, B ada juga, ya. Tergantung rumus momen primernya. Karena kalau ini kan nggak ada nol ya, karena nol, ya. Beda dengan kolom, karena kolom ini ya dia ada tadi kita buat rumus tadi ya. Kalau dia jepit tadi ya ada rumusnya 3 EI per H pangkat 2 untuk MBA-nya. Untuk CD ya, untuk CD untuk CD untuk CD dan apa DC ya, untuk CD dan CDC ya, CD dan CB ya. Untuk BC-nya nggak ada. Kenapa BC nggak ada? Karena ini sendi ya. Satu lagi untuk ini BA-nya ada, AB-nya nggak ada ya. Di sini kan ada BA-nya, AB kan ada di sini titik A ya. Titik A ini karena nggak ada karena nol, karena dia sendi ya, karena sendi. Sedangkan jepit ada ya. Nah ini. Nah kita masukkan untuk CBC dan CB-nya nggak ada momen primer. Untuk CD dan DC-nya ada momen primernya. Ya gitu. Pak, AB-nya ada primer nggak? Momen primer nggak ada karena dia sendi. Sendi sama dengan nol. Berarti kita cukup MBA-nya aja. MBA. MAB-nya nggak ada karena dia sendi. Kalau dia jepit ada ya. Jepit ada nantinya ya, sama seperti di titik D. D itu jepit kan gitu. Jadi MCD, MBC-nya ada ya. Jadi di sini sama nilainya 22.500. Dengan ini 11.2.500. Nah, kita masukkan untuk tadi nilai faktor distribusinya. Di titik B-nya ada BABC, di titik C-nya ada CB dan CD, dan terakhir adalah DC. Ini kita cari momen distribusinya untuk semua momen di titik BA, titik BC, titik CD, titik CB, CD, dan titik DC. Nah, kita dapatkan ini faktor distribusinya. Nah, terus momen primer ini 11.250. Nah, ini kita kalikan ya. Ini kalikan dengan titik BA-nya negatif 1 dikali 0,327 dikali dengan 11.250 ya. Ini juga sama, 11.250 dikali dengan 0,673 dikali negatif 1 ya. Dapat sekitar 7.000 negatif 7.571 dikali 25. Artinya ini dikali ya. Ini dikali ini ya. Terus ini dikali ini ya. Maka kita akan dapatkan ini kan. Nah, ini kita dapatkan ini. Nah, itu untuk momen distribusi. Nah, untuk momen induksinya ini juga sama ya. Ini kita kalikan kita kalikan dengan 0, ini ya. Ini akan turun begini sini. Terus untuk 0, ini kita kalikan faktor distribusinya, maka kita akan dapatkan hasilnya negatif 8,82450. Ya. Untuk DC ini karena dia 0, kita kali dengan 0. Ya. Terus kita induksikan, artinya kita substitusikan ya. Di mana yang kita substitusikan? Ya, di titik ya B ke C nih ya. Bukannya AB, bukan ini ya. Jadi apa? Negatif 13,675 kita kasih ke BC, ini kita bagi 2 ya, dikali dengan setengah, kali setengah. Dapatlah negatif 6.828. Terus untuk ini negatif 757 7.571 kita kali silang ya, ke silang ke CB. Ke CB ya. Untuk BC ke CB ini kali setengah juga ya, maka kita dapatkan negatif 3.785. Nah, terus ini untuk di titik B tadi. Nah, di titik C ya, di titik C ada CD dan DC. Berarti yang ini kita kalikan dengan negatif ini ya, kali setengah, dan DC-nya kita kalikan dengan setengah ya, maka di sini 0 ya. Nah, itu kita ulangi lagi sama
Sama seperti tadi, ya. Ini untuk negatif 6,828, ya. Ini kita kalikan dengan 0,327 dikali dengan negatif 1, ya. Ingat negatif 1. Jadi dia jadi positif, ya, turun ke bawah lagi. 6 negatif 6 6.828 dikalikan dengan 0,73, ya. Terus nanti kita kalikan negatif 1, maka kita akan dapatkan hasilnya negatif 6 ini harusnya positif, ya. Ini kan 0 kita jumlahkan ini, ya. Maka kita punya hasil ini, ya. Benar, ya? Baru. Oh, ini, ya. Maaf. Sebelumnya ini kita jumlahkan dulu, Dek. Ya, yang ini kita jumlahkan turun ke M total. M total, ya. 11.250 dikurang 3.678, ya, dapatlah M totalnya. Terus negatif 7.057, ya, terus dikurang, ya, negatif 6 dapat 14, negatif 14.400. Nah, ini nanti, ya, M totalnya, ya, lanjut ke 7.571 nanti ditambah dengan negatif berapa? 14.400, ya. Dapat 6 negatif 6.829. 6.829 nanti baru dikali dengan 0,327, ya. Negatif 2.233 dikali dengan negatif 1 nanti, ya, negatif 1 sama dengan 2.233. Jadi, ya, ini nanti dijumlahkan dulu, dijumlahkan, ya. Setelah dijumlahkan nanti baru dikali dengan yang ini, ya, faktor ini, terus nanti turunlah di sini. Ini juga sama dikalikan dengan 0,367, turun nanti jadi positif 4.595. Untuk ini juga sama, ini jumlahkan, terus nanti kita jumlahkan ini, ya, dapat nanti kita jumlahkan ini, dikalikan dengan ini, dikali dengan negatif 1, dapat 2.097. Ini juga sama, kita kalikan, kita tambahkan, ya, terus nanti kali negatif 1, dapat 1,1487, ya. Sedangkan DC kan ini kita jumlahkan, ya, dapat 1807, langsung dikalikan 0 berarti ini, ya. Nanti kita jumlahkan lagi. Ini kita jumlahkan lagi, ya. 2 aja. Jumlahkan 9.804. Ini kita dapat negatif 86655. Ya, ini sama juga, balik lagi yang seperti tadi. Ini sudah kita dapatkan ini, ya. Ini kan kita bagi 2, ya. Ini bagi 2. Bukan yang ini, ya. Salah. Bukan yang ini, ya. Yang untuk di titik BC, ya. Yang mana? Yang 2 dibagi ini ke sini, untuk BC-nya ke sini, ya, ke silang sini. Ini bagi 2. Ini ke sini bagi 2, ini ke sini bagi 2, 0. Ya. Nah, terus dari sini kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan juga, ya. Ini semua kita jumlahkan deh, ya. 14.400, 4.595, 1.148. Ya, kita jumlahkan dapat negatif 8.655. Nah, ini kita jumlahkan lagi, kalikan lagi dengan faktor distribusinya. Ini juga kita jumlahkan lagi semuanya. Dapatlah negatif 12.847. Nanti ini kita jumlahkan juga,
kali dengan faktor distribusinya. Sudah dapat semuanya ya di sini kita dapatkan dikali negatif 1 ya. Dikali negatif 1. Nah, nanti ini balik lagi ini kita kali bagi 2 silang. Cross section-nya. Ini bagi silang dan sini 0 ya. Tetap ya. Nanti kita di sini kita jumlahkan lagi. Ya, ini kita jumlahkan lagi dapatlah 9.428 ini kita jumlahkan dapat negatif 10.129. Terus ya. Nah, terus sampai kita lihat nilai di titik M akhirnya ya, M akhirnya ya. Jadi ini satu-satu ya. Satu-satu M induksinya ya. Sampai adik-adik lihat di sini ada nilainya M akhirnya sama ya. Untuk MAB, MBC-nya sama ya. Terus di sini negatif 14, di sini 14.394 ya. Ini sama biasanya ya. Nah ini. Nah ini hasilnya nanti akan sama. Ya. Adik-adik ingat ya. Jadi kalau seandainya belum sama ya ini biasanya MAB, MBC-nya, MCB, NCD-nya belum sama ini ya. Kita kali lagi. Tapi kalau saling menjauhi berarti ada yang salah dalam hitungan adik-adik ya. Karena ini pasti akan selalu mendekati ya. Tidak berbeda jauh. Ya kalau adik-adik lihat di sini M totalnya ya 9804, di sini negatif 8655 gitu. Terus di sini negatif 12, di sini 15. Ya biasanya gitu nggak terlalu menjauhi kan gitu. Terus kalau kita jumlahkan lagi, di sini ada 9.428, di sini negatif 10, 125, di sini 14,628. Ini 14.242 gitu. Nah, kita jumlahkan lagi ya untuk yang terakhir ya kan berarti 2 kali gitu ya. Berarti kita nggak usah pakai induksinya ya. Jadi nggak usah pakai induksi lagi ya. Jadi kalau kita mau momen akhirnya itu nggak pakai induksi ya. Jadi kita totalkan ini yang sudah sampai di distribusi, pengalih distribusinya saja. Jadi 9428 ditambah 228 ini 9656. Yang negatif 10.125 ya ditambah dengan 469 negatif 9656 ya. Tapi kalau misalnya masih jauh ya, masih jauh nih ya. Ini kita kalikan lagi dengan M induksinya ya. Maksudnya ini kita kalikan dengan cross sectionnya tadi ya. Crossnya baru kita jumlahkan ya. Kalau seandainya tadi masih jauh. Tapi kalau sudah dekat ya ngapain lagi ya. Ini kita tambahkan, ini kita kurangkan itu kan sama negatif. Ini jadi sama nilai hasilnya. Jadi nggak perlu pakai M induksi. Jadi tutup sampai M total ditambah dengan M distribusinya saja. Nah, ini untuk metode cross. Setelah kalian dapatkan nilai momen MBA, MBC, NCD, dan MCD-nya, ya kan? Kan langkah selanjutnya kan kita cari kekakuannya. Dari mana kekakuannya? Ya kan H1. Tadi H1 kan dia MBA dan MAB. MAB kan 0, nggak ada. Jadi cukup MBA ya dibagi dengan H. Artinya di sini kita punya 956 MBA-nya ya, ini sama dengan 301769. Untuk H2-nya, kekakuan H2-nya kan MCB dan MDC yang dipakai. MCD-nya berapa? 14.394. Untuk ininya 18.371. Maka kita punya bagi dengan 3,2 dapat 10 berapa ini 10.339. Nah, nanti ada H1, H2, berarti kita gabungkan ya untuk ke totalnya, kekakuan totalnya berapa? Ya, untuk kekakuan totalnya hanya berapa? H1 tambah H2, berarti 317,69 ditambah dengan 10.239,13. Maka kita dapat H totalnya sekian. Ya, ini untuk kekakuan dengan balok dipengaruhi oleh balok. Ya, jadi dia menggunakan metode cross. Paham? Ada yang pertanyaan? Ada yang mau bertanya sampai di sini untuk kekakuannya? Jadi ini penting deh ya. Nanti pasti di dalam soal
ya pasti akan Bapak tampilkan apakah itu dipengaruhi oleh balok atau tidak, ya, kekakuannya, ya. Sama juga nanti untuk dua lantai, ya. Ini kan satu lantai ya. Untuk dua lantai juga sama, tiga lantai. Tapi nggak mungkin kita hitung sampai 40 lantai kan gitu ya. Kan nggak mungkin karena waktu nggak mungkin bisa. Paham ya? Jadi untuk kekakuan itu dipengaruhi balok atau tidak dipengaruhi balok kan gitu. Tapi biasanya ya di dalam kita buat bangunan gedung ya pasti akan dipengaruhi oleh balok. Jarang dia tidak dipengaruhi oleh balok. Ya. Tapi kalau untuk satu lantai bisa jadi dia dipengaruhi tidak dipengaruhi oleh balok kan gitu ya. Hanya kolom saja. Oke ya, sangat jelas ya. Jadi perlu adik-adik lihat. Nah, untuk tugas kalian ya, ini satu ya, ini kalian ubah ya. Ini Bapak tambahkan ada beban merata ya. Beban meratanya ya, Bapak tambahkan beban merata ini sebesar kita Bapak tambah buatnya 10 ya kilonewton per meter ya. Artinya dia kalau ini 10 kilonewton per meter berarti harus kalikan dengan 7 meter. Berarti ada dia punya ininya 70 kilonewton ya gitu ya. Nah, ini kalian cari artinya apa? Di BC dan di CB ini ada momen. Ingat ada momen ya. Cari menggunakan momen primer. Bagaimana momen primernya, Dek? Ada yang masih ingat? Berapa momen primernya? Ya, untuk beban merata nih. Berapa? MAB, MBC, dan MCB. Berapa momen primernya ini? Rumusnya? Momen primernya berapa? MBC sama dengan berapa? Berapa? Pauzan berapa? 12 apa? QL kuadrat ya. Terus ini ya, positif atau negatif? Positif. Nah, terus ada lagi MCB ya, MCB-nya negatif 12 QL pangkat 2. Ingat, ini momen primer. Paham ya? Jadi tidak nol. Kalau ini kan nol ya tadi ya. Nah, itu coba dicari ya kalau di situ ada beban beban apa di baloknya ada beban. Ya, kan di sini tadi nol ya. Nah, ini Bapak kasih tahu. Bedanya di sini tadi nol. Karena di sini ada momen primer, tinggal ini kalian tambahkan momen primernya. Oke? Hitung ya. Artinya nanti di sini juga sama ya. DT ininya tetap ya, ini bagi dua, ini silang, cross silang, M induksi kan silang. Nah, M distribusinya ya. Oke ya. Itu yang kalian hitung ya, biar menjadi apa istilahnya kalian ketahui bahwa kalau balok dia ada momen primer, ada beban, berarti kalian hitung. Tapi kalau nggak ada beban berarti nol. Ya, ingat, kenapa nolnya di BC dan CB-nya? Karena nggak ada beban. Tapi kalau ada beban berarti dia ada momen primer. Rumusnya pakai di momen primernya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Itu saja untuk soal ya. Izin Jadi bertanya, Pak. gimana? Tadi faktor distribusi itu dapat dari mana ya, Pak? Faktor distribusi ya, lihat Iya. ya faktor distribusi ini. Nih, ya kalian kan sudah dapat ya seperti di mekanika teknik ya, 3 ya. Tapi Bapak ulang lagi. Faktor distribusi ya. Ini kan ada sendi, ada jepit. Ingat, kalau sendi ya ini 3I per H. Ini rumus untuk faktor distribusinya. Untuk faktor distribusi A ke B. Karena di sini sendi ya. Sedangkan kalau jepit dari B ke C ini kan balok. Balok. Ini kan balok, kalau balok ini kan pasti dengan kolom pasti jepit, Dek.
Nggak mungkin kamu kasih sendi kan gitu. Ini juga kamu kasih pasti jepit kan gitu. Nggak mungkin kamu kasih sendi. Karena kan terjepit kan balok sama kolom kan gitu. Ya. Berarti faktor distribusi B ke C-nya adalah 4 EI per LBC. Artinya panjang di titik B ke C-nya. Nah, sudah dapat ya, sudah dapat ya. 3 I-nya, EI-nya kalian hitung ya kan. Ya kan ini sama ya. Nah, terus dibagi dengan 3,2 ya. L-nya ini kan 7 meter. Nah, dapatlah di sini 1,5 sama 3 1.500 sama 3.085,7. Nah, untuk faktor distribusi di titik BA nih ya. Faktor ini ya, distribusi ini ya untuk UBA ya dibagi dengan 1.500 ditambah dengan 3.085,71 ya ini. Maka kita dapatkan 0,327. Terus untuk faktor distribusi di titik BC sama 3 ini di atas dibagi dengan ini kita jumlahkan untuk sebagai pembaginya dapat 0,673. Ini kalau kita jumlahkan total semuanya harus nilainya 1. Jadi untuk di BA dan di BC ini harus 1 faktor distribusinya kalau kita jumlahkan. Sama juga nanti di CB dan di CD ini harus 1 kalau kita jumlahkan faktor distribusinya. Sama juga kita cari ya faktor distribusi satu-satu ya. Jadi untuk di titik C-nya, ini kan titik B tadi ya. Untuk titik C, faktor distribusinya ya di CD dan di CB. Untuk CD, faktor distribusinya berapa? Untuk CD, sendi apa jepit ini? Jepit. Berarti kita kali 4 EI per LDC kan gitu. Nah, untuk CB ini sama juga jepit. Jadi 4 EI. EI yang mana? IBC. IBC ya. Bukan ICD. Ya, dibagi dengan nilai panjangnya L-nya tadi berapa. Ya. Nah, kita dapat juga nanti di titik C-nya berapa. Nah, setelah kalian dapatkan faktor distribusi titik B dan titik C-nya, ya, maka kita buat di dalam tabel. Terus bagaimana untuk yang di ini ya, di titik D? Titik D juga kamu hitung. Ya, titik D. Titik D ini kenapa 0, Pak? Nah, pertanyaan kenapa 0? Titik D kan harusnya nggak 0, Pak. Betul nggak? Faktor distribusi titik D ke 0, Pak. Karena di sini ada apa? Dia jepit. Ya, karena di jepit maka di sini 0. Ya, karena jepit. Kalau sendi di sini 1. Kenapa di titik AB ini nggak dibuat, Pak? Katanya kan gitu ya. Titik AB ini nggak dibuat. Karena di sini pasti momen primernya tadi 0. Karena apa? Karena dia sendi. Sendi nggak ada momen primer. Ya, paham ya? Jadi di sini pasti akan momennya ada 0. Momen AB-nya pasti 0. Makanya nggak dibuat. Sedangkan di sini ada nilai. Karena dia jepit 0. Karena kalau kita ini kan tetap kita kali 1. Faktor distribusinya kan 1. Di sini pasti ada positif ya kan gitu. Oh, kita coba kalau kita buat di sini. Oh, di sini ada di sini, Pak. Ini kan jadi negatif berapa kan? Negatif berapa? Ini kan negatif ini nanti dikali ini jadi positif. Negatif ini dikali ini dengan positif jadi 0 terus nanti hasilnya. Ya, untuk AB. Paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, tugasnya cukup ditambah dengan beban merata sebesar 10 kilonewton per meter. Ya. Mohon maaf, Pak. Hmm. Apakah boleh kami meminta materinya? Bapak belum share ya, yang ini ya, diklat ini ya. Oke, Bapak akan Belum, share. Pak. Oke, Bapak share. Oke, Oke, makasih ini banyak ya, sekarang Pak. Bapak share ya, Bapak biar nggak lupa. Taruh Bapak cek dulu dinamika. 3 TKG 3 ya. Maaf, Pak. Untuk Hmm? PPT minggu lalu, apakah juga baru di-share, Pak?
Pak, PPT yang minggu lalu, Pak. PPT minggu kemarin itu Bapak ngejelasin apa ya PPT minggu kemarin? Keterangan bebas atau ini masih di WF ya? Harus- Apa ya? Yang ketahuan bebas, Pak. Hah? Keterangan bebas ya? Iya. Oh, Bapak jelaskan keterangan bebas ya kemarin ya? Sekali. Ya. Enggak.